Di video kali ini kita akan bahas beberapa saham pilihan dan ini juga ada beberapa request dari teman-teman yang kemarin. Sebelumnya disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Untuk yang pertama kita akan cek saham PNBS. Dan untuk saham PNBS hari ini naik cukup tinggi 11,25% ya ke level Rp89. Kalau strategical untuk saham PNBS hari ini berhasil breakout resisten lagi ya. Kalau kita cek perdagangan hari ini di PNBS, kira-kira siapa yang jadi market makernya? Hari ini tanggal 7 Oktober di saham PNBS sedikit diakumulasi, jadi diakumulasi oleh AUYP dan yang jadi market maker hari ini YPMG ya, dan keduanya itu net buy net buy 2M, MG-nya net buy 1,9M ya. Jadi kemungkinan untuk besok Senin masih akan dibuka hijau dulu untuk saham PNBS dan perlu diperhatikan di sini untuk YP dan MG-nya itu scalperan ya. Jadi mereka itu ya tipikalnya seperti itu, scalperan ya. YP valuasinya 80 20 28M, MG-nya 25M dan net buy-nya cuman kalau YP cuman 2M, MG 1M ya. Berarti kan YP sama MG dia scalperan ya di saham PNBS, jadi nggak melakukan akumulasi ya. Ya akumulasinya buat scalperan itu. Jadi ya amannya kalau mau masuk di PNBS ya buat trading aja ya, amannya seperti itu. Tapi tetap disclaimer kalau ada yang mau hold di saham PNBS ya. Coba kita cek dari 1 minggu terakhir dari tanggal 3 untuk saham PNBS. Kalau dari tanggal 3 itu malah didistribusi oleh PD ya. PD-nya net sell 4,6M. Kemudian yang masuk itu ya AOYPMG ini juga masuk hari ini ya, kemungkinan yang jadi market maker utamanya si YPMG dan keduanya itu masih net buy, average di 8384 di area sini ya, dek 8384 ya, sedikit di atas support ya. Jadi kalau mau masuk di PNBS amannya kalau sahamnya turun ya, turun di area sini itu masuk itu kesempatan. Tapi kalau melihat hari ini kedua market makernya itu net buy dan floating profitnya nggak terlalu banyak ya untuk hari ini. Jadi ada kemungkinan besok akan dibuka hijau dulu untuk PNBS ya. Mungkin kalau bisa breakout di atas 92 bisa naik lebih tinggi lagi. Ngejar area resistennya di 102 ya, tapi kita lihat aja besok Senin ya. Oke, itu untuk PNBS saat ini diakumulasi. Jadi untuk besok Senin masih ada kemungkinan langsung dibuka hijau. Selanjutnya kita cek saham BRPT. Dan untuk saham BRPT hari ini turun tipis 0,6% dan ini close pas di area support ya. Jadi untuk BRPT hari ini close di harga 805. Kalau kita cek perdagangan hari ini di BRPT, hari ini tanggal 7 Oktober di BRPT yang net buy sama net sell ini hampir balance ya, jadi nggak ada yang akumulasi cukup banyak hari ini di saham BRPT. Sepi lah, jadi untuk besok ada kemungkinan akan konsolidasi dulu ya untuk BRPT. Coba kalau kita cek dari 1 minggu terakhir di saham BRPT dalam 1 minggu terakhir itu didistribusi oleh AK net sell 13,7M, selain AK CSZB net sell ya, dan yang nampung ODYPBK ya, dan yang jadi market maker di saham BRPT dalam 1 minggu terakhir ini BK-nya net buy 5,4M ya. Dan BK-nya ini BK asing, jadi untuk Barito itu dalam 1 minggu terakhir diakumulasi asing ya. Ini BK asing net buy 22,5M ya, berarti BK lokalnya jualan ya. Ya, BK lokalnya jualan, BK asing yang masuk ya. Jadi perhatikan aja level ini 791 ya, average-nya BK asing berapa tadi? 791 ya, di area sini. Oke ya, di area sinilah untuk average-nya BK ya, pas di low-nya hari ini. Jadi
Untuk besok Senin kalau langsung dibuka hijau itu bisa jadi untuk BRPT naik ya, tapi kalau masih merah mending wait and see aja. Buat patokan kalau misalnya besok BRPT turun itu buat patokan level 790 ya. Kalau bertahan di atas itu ada kemungkinan untuk Barito bisa naik ya, mengingat BK melakukan akumulasi average-nya di harga itu 791. Oke, itu untuk saham BRPT. Jadi untuk besok mending kalau langsung dibuka hijau nggak apa-apa buat masuk, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalaupun turun perhatikan aja level 790. Oke, itu untuk saham Barito. Selanjutnya kita cek saham Indi. Dan untuk saham Indi hari ini turun tipis ya. Untuk saham Indi tadi sempat turun sampai ke level 3.280, tapi ditarik naik kelas di harga 3.320. Kalau kita cek perdagangan hari ini di Indi sepertinya sih nggak ada yang akumulasi sepertinya ya. Indi hari ini tanggal 7 Oktober yang didistribusi oleh DR ya, DR net sell 6,4 M, CC net sell 4,4 M, AK net sell 2,4, kemudian yang masuk yang nampung ada ZB, BK, AZ, BB ya. Dan kalau diperhatikan untuk hari ini yang net buy sama net sell ini nggak terlalu beda jauh, jadi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sedikit didistribusi ya untuk Indi. Dan untuk asingnya sendiri net ini hampir balance ya untuk yang net buy sama net sell, cuma secara keseluruhan sedikit didistribusi untuk Indi. Yang jadi market maker hari ini si YP-nya net by 624 juta aja ya. Dan kemudian untuk besok gimana? Coba kalau kita cek dari tanggal 3 Oktober di saham Indi ada yang akumulasi ya, AKBK di net buy cukup banyak. Jadi untuk saham Indi ini dalam 1 minggu terakhir itu masih diakumulasi, dan yang akumulasi ini asing atau lokal? Asing ya, jadi untuk AKBK YU-nya versi asing, jadi diakumulasi asing untuk Indi dalam 1 minggu terakhir. Jadi untuk besok Senin gimana? Ya ada kemungkinan kalau masih bertahan di atas 3.280 ya, ini area support Indi secara histori ya. Low-nya hari ini itu jadi area support. Jadi kalau untuk besok Senin itu masih bertahan di atas itu, ada kemungkinan saham Indi bergerak naik ya. Untuk target kenaikannya ya ke area resisten ya, ke harga 3.540. Oke, itu untuk saham Indi. Untuk besok Senin ada kemungkinan naik karena dalam 1 minggu terakhir itu masih diakumulasi oleh AKBK, dan AKBK-nya itu untuk hari ini apakah jualan? Kita cek untuk AKBK hari ini AK net sell 2,4 dan BK-nya net by 2,9 ya. Masih cukup aman untuk saham Indi untuk bandarmologinya ya. Jadi seperti itu untuk saham Indi, ada kemungkinan besok naik kalau masih bertahan di atas 3.280. Selanjutnya kita cek saham TINS. Dan untuk saham TINS hari ini naik tipis 1,4 ya naik 1,4% ke harga 1.395. Kalau kita cek perdagangan hari ini di saham TINS gimana? TINS hari ini tanggal 7 Oktober secara keseluruhan ada yang diakumulasi oleh BB net B 2,3 M ya. Nggak terlalu banyak, cuman diakumulasi, dan yang jadi market maker hari ini si BB. Kalau kita cek dari 1 minggu terakhir di saham TIN, dalam 1 minggu terakhir dia akumulasi oleh TP, YU ya, dan untuk BB-nya net sell ya, malahannya untuk BB net sell. Yang jadi market maker utamanya YP, YU, BK. YP-nya net sell 3M, YU-nya net buy 3M. Ya dalam 1 minggu terakhir juga ada akumulasi sebenarnya, cuman nggak terlalu banyak yang untuk TINS itu. Jadi kemungkinan untuk besok gimana?
kemungkinan untuk besok Senin akan konsolidasi dulu ya, mungkin akan bentuk candle seperti ini kecil-kecil, tapi kalau buat patokan aja ya, buat patokan aja support dekatnya di 1365 ya. Jadi kalau untuk besok Senin masih bertahan di atas itu dan malah breakout di atas 1410, ada kemungkinan naik lagi ya, ngejar resistennya di 1500 1505. Jadi untuk saham TIN untuk besok kemungkinan akan konsolidasi dulu karena hari ini ya ada yang akumulasi sebenarnya, cuman nggak terlalu banyak. Dalam satu minggu terakhir juga ada yang akumulasi juga, tapi juga nggak terlalu banyak ya. Oke, itu untuk saham TIN untuk besok akan konsolidasi dulu kemungkinan ya. Tapi kalau berhasil breakout di atas 1405 ya, ini 1410 lah. Ini area resisten TIN setelah history ya, di area sini high-nya tanggal 5 Oktober. Bisa breakout di atas itu ada kemungkinan melanjutkan kenaikannya. Oke, itu untuk saham TIN. Selanjutnya kita cek saham Aisyah. Dan untuk saham Aisyah hari ini naik ya. Jadi untuk hari ini berhasil breakout di atas 184 ya, di atas resisten yang pertama. Terus tadi naik sampai nyentuh level tertingginya 198 ya, dekat area resisten kedua tapi gagal nyentuh ya. Kalau kita cek transaksi hari ini di saham Aisyah, hari ini tanggal 7 Oktober. Secara keseluruhan sedikit didistribusi ya. Ini yang netzel sama netbuy-nya kayaknya lebih banyak yang netzel, cuman nggak terlalu banyak. Dan yang jadi market maker utama hari ini YPMG. YP-nya netzel 638 juta, MG-nya netbuy 603 juta ya. Untuk besok gimana? Ya, untuk saham Aisyah karena hari ini market makernya yang satu netzel, satu netbuy itu ya buat patokan ini aja 185 ya, 185, 184. Kalau misalnya besok untuk Aisyah itu bertahan di atas itu langsung dibuka hijau, itu ada kemungkinan naik lagi. Tapi kalau breakdown di bawah 185 itu ada kemungkinan balik konsolidasi di range area ini ya, di range area 174 185. Jadi kalau misalnya besok langsung mau nge-HK di saham Aisyah bisa pertimbangkan antisipasi sedikit di bawah 185 kalau mau pasang antisipasi. Atau kalau mau masih berharap Aisyah bakal naik lagi ya bisa pasang antisipasi di bawah 174. Oke, itu untuk saham Aisyah secara teknikal. Coba kalau kita cek dalam satu minggu terakhir, di saham Aisyah dalam satu minggu terakhir juga belum ada yang akumulasi ya. Yang jadi market makernya YPMG, YP-nya netzel, MC-nya netbuy. MC netbuy average di 184. Floating profit cuman nggak terlalu banyak ya. Di sini 184 berarti pas. Ya nggak pas ya, sedikit di bawah support. Jadi itu aja untuk saham Aisyah, perhatikan aja level 184 185. Selanjutnya kita cek saham Meta. Nah, ya. Dan untuk saham Meta hari ini turun ARB ke harga 162 ya, padahal tadi itu open gap atas ya, langsung open gap di 194 loh untuk saham Meta hari ini, sedikit di bawah resisten ya, resistennya kan di 195 untuk tadi ya, untuk tadi pagi. Tapi kalau saat ini karena saat ini harganya udah turun ke level 162, resistennya di area sini 176 177 lah area resisten Meta untuk saat ini, dan supportnya di 159. Kalau kita cek perdagangan Meta hari ini tanggal 7 Oktober. Tanggal 7 Oktober yang jadi market maker utamanya MG netzel 4,3 M, cukup banyak ya. Jadi hari ini yang nurunin saham Meta yang bikin ARB ya si MG ini, MG-nya netzel 4,3. Selain MG ada YPCP yang netzel, kemudian yang nampung ada YPXICC ya, sebagian retail masuk.
Yang jadi market maker utama hari ini ya YPMG, YP-nya net B 2,1, MG-nya net sell 4,3 ya, YP-nya net buy FVD 165. Berarti floating loss 165 di area sini ya. Floating loss cuman nggak terlalu banyak untuk besok. Senin gimana ya, perhatikan saya level ini 159 ya, karena untuk besok Senin itu masih kemungkinan besar untuk saham Meta akan dibuka merah dulu. Kalau breakdown di bawah 159 mending wait and see aja dulu. Tapi kalau besok misalnya tembus support cuman mantul naik dan berhasil bertahan di atas 159, nah itu nggak apa-apa kalau mau masuk ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau kita cek perdagangan dalam 1 minggu terakhir di saham Meta, yang pegang parang paling banyak CC, XC, SQ ya, dan MG Netcell, dan YP-nya mana YP? YP-nya juga Netcell ya, 155 juta ya, 155 juta. Jadi hari ini YP-nya nyangkut 2M ya. Ya, nyangkut 2M itu ya, kalaupun mantul di area City kemungkinan YP-nya kan scalperan ya di saham Meta. Jadi ya ini buat trading aja, kalau udah profit amannya taking profit aja ya sebelum dikarungin bandar. Jadi seperti itu untuk saham Meta ya, perhatikan aja level ini 159, kalau besok bisa balik lagi ke atas 159 ada kemungkinan mantul naik, tapi kalau breakdown mending wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham Meta. Selanjutnya kita cek saham Wifi. Dan untuk saham Wifi hari ini turun ya, turun ke harga 224, padahal ini udah di bottom loh. 224 itu support kuatnya Wifi, karena dalam beberapa hari terakhir itu ya di area situ-situ aja ya untuk bottomnya Wifi. Nah kan ini udah di bottom nih, kayak nggak kuat turun lagi kayaknya ya. Coba kalau kita cek apakah sudah ada yang akumulasi di saham Wifi. Saham Wifi kalau untuk hari ini tanggal 7 Oktober didistribusi ya oleh SAAU, SA Netcell 6M, AU-nya Netcell 5, kemudian yang nampung ada XA Net B 5,7M. Yang jadi market maker hari ini SA Netcell 6M ya, yang nampung itu XA lah, hampir sama namanya ya. Tapi XA ini akumulasi ya, jadi dia nggak scalperan, dia beli kemudian hold. Dan ini valuasinya 7,8 M dan net B 5,7. Kalau SAYB ini scalperan di saham Wifi ya, jadi dia ya beli juga jual. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir, di distribusi ya untuk Wifi, SA ini malah net sell loh. XA-nya net sell juga ya, XA net sell. Dalam 1 minggu terakhir net sell XA-nya, cuman untuk hari ini net B5M. Kalau kita cek dari tanggal ini ya, dari harga bawahnya 21 September. 21 September untuk Wifi yang akumulasi ya XA ya, cuman XA itu sepertinya kapan itu jualan ya, tapi setelah keseluruhan didistribusi terus oleh AO dan SA ya untuk saham Wifi itu. Ya, jadi untuk besok Senin ya kayaknya akan masih di area sini ya untuk saham Wifi, karena dari tanggal 26 September sampai hari ini
itu belum ada yang akumulasi ya. Yang nampung itu si XA, cuman XA-nya itu kadang jualan ya, jadi ya belum terlalu aman ya kalau mau masuk di saham WIFI ya sebenarnya ya. Walaupun harganya udah di bottom juga ini. Ya kan secara histori udah di bottom, jadi ya sabar aja kalau ada yang berharap WIFI mau naik ya sabar aja ya buat nunggu. Cuman saya juga nggak tahu kapan kira-kira WIFI mau naik. Tapi kalau untuk hari ini itu masih didistribusi oleh AO dan XA ya ini. AO dan XA. SA, AO dan SA, sorry. Yang net buy malah XA. Oke, itu untuk saham WIFI. Selanjutnya kita cek saham WIRG. Dan untuk saham WIRG hari ini tanggal 7 Oktober ada yang akumulasi, diakumulasi oleh OD 2M ya. Kemudian yang jualan KIF, KLYJ. Ya, kalau kita cek di sini untuk WIRG hari ini naik tipis 0,5% ya. Jadi ini ada yang akumulasi walaupun candlenya kecil, tapi diakumulasi oleh OD 2M ya. Dan ini juga udah di bottom walaupun masih di atas harga IPO-nya untuk WIRG ini ya. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir untuk WIRG didistribusi oleh KL net sell 8,9M dan yang jadi market maker utamanya YP, PD, AK ketiganya net buy ya. Jadi walaupun dalam 1 minggu terakhir untuk hari ini KL-nya masih net sell. Ya, KL-nya jualan terus ya. Hari ini KL-nya jualan cuman nggak terlalu banyak, 773 juta, dan hari ini yang jadi market maker utamanya masih KL ya. Jadi untuk saham WIRG itu masih disetir KL kemungkinannya. Untuk besok Senin gimana, karena hari ini ada yang nampung OD, jadi OD itu nampung ya, dia di saham WIRG itu bukan market maker ya. Ini kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir untuk OD-nya sendiri valuasinya cuma 3M dan dia net buy 2,6 ya. Jadi dia beli di harga bawah itu buat di hold ya, mungkin seperti itu ya. Jadi ini nggak bisa juga buat patokan walaupun hari ini diakumulasi oleh siapa ya, oleh OD. Tapi kalau OD itu bukan market maker ya nggak gerak harganya ya. Beda cerita kalau misalnya hari ini ya akumulasi itu si KL lah, itu mungkin bisa naik ya. Yang buat masih ada harapan untuk WIRG bisa naik lagi ya ini si AKYP ini ya. YP-nya nyangkut 1M, AK-nya nyangkut 3,8. Average-nya untuk YP di 408, 409 ya. Di area sini 408, 409 ya. Ya nggak jauh-jauh amat ya dari harga saat ini. Jadi amannya di saham WIRG itu kalau udah profit mending taking profit aja ya. Kalau untuk saya pribadi nggak berani untuk masuk di saham WIRG walaupun hari ini ada yang akumulasi dan setelah history ini udah di bottom juga ya. Oke, itu untuk saham WIRG hari ini diakumulasi OD, tapi yang perlu jadi pertimbangan OD itu bukan market maker di saham WIRG ya. Dalam 1 minggu terakhir itu bukan OD market makernya. Selanjutnya kita cek saham SMDM ya. Dan untuk saham SMDM hari ini turun 3,2% ke harga 424 ya. Kalau secara technical supportnya di area sini, di area 398, 396. Ya, jadi kalau besok Senin masih turun, perhatikan aja level ini. Kalau kira-kira di arah sini ada tanda-tanda buat mantul naik ya bisa masuk. Tapi kalau lanjut penurun ya mending wait and see aja dulu. Kalau kita cek perdagangan hari ini di saham SMDM
Hari ini tanggal 7 Oktober di saham SMTM di distribusi cukup banyak oleh YP net sell 7,8 M dan yang jadi market maker hari ini YP. Harganya disetir oleh YP ya untuk hari ini untuk SMDM. YP-nya valuasinya 39 M dan net sell 7,8. Jadi untuk besok Senin ada kemungkinan masih dibuka merah. Jadi mending wait and see aja karena hari ini didistribusi cukup besar oleh YP. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir di saham SMDM dari tanggal 3 aja, MG net sell, NI net sell, kemudian ya dari tanggal 3 Oktober juga masih distribusi untuk SMDM dan ini YP masih nyangkut 1 M average di 442 kalau dalam 1 minggu terakhir. Nah, untuk YP-nya masih floating loss ya, average-nya di sini 442, tapi kok hari ini berani nurunin, berani jualan 7M ya untuk hari ini. Dan YP ini memang market maker utama di saham SMDM ya, ini untuk valuasinya dalam 1 minggu terakhir itu 188,7 M. Ya, jadi kalaupun turun itu bisa jadi kalau YP mau naikin langsung naik ya. Jadi perhatikan level ini, siapa tahu untuk SMDM kalau bisa harganya udah nyentuh area situ dinaikin oleh YP ya. Mengingat YP juga masih punya barang di sini kalau dalam 1 minggu terakhir loh ya ini di 442. Oke, itu untuk saham SMDM. Untuk besok Senin masih ada kemungkinan dibuka merah dulu. Perhatikan aja level 396 kalau mau masuk di saham SMDM ya. Oke, terima kasih. Ini aja untuk analisa kita hari ini. Semoga bermanfaat.